dari program studi D3 Keperawatan. Rumah saya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Saya lahir di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan pada tanggal 2 Mei 2002. Orang tua saya bekerja sebagai kepala desa dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Selain menjadi kepala desa, orang tua saya bekerja sebagai petani cengkeh dan petani porang. Walaupun cengkeh sekarang harganya turun, tapi masih menjadi mata pencaharian masyarakat di sini. Saya mempunyai kakak, namanya Dimas Pramudia. Kakak saya alumni Stikes Karya Husada Pare Kediri dan sekarang bekerja di Jepang. Kakak saya sudah sekitar 2 tahun belum pulang dikarenakan virus corona dan tidak bisa pulang. Saya sekolah di SDN 1 Gunung Rejo, kemudian lulus di SMPN 1 Sudimoro. Setelah lulus di SMPN 1 Sudimoro, saya melanjutkan di SMAN 1 Ngadirojo. Saya lulus dengan nilai yang cukup memuaskan bagi saya sendiri karena saya tidak suka belajar. Setelah di SMA Ngadirojo, kemudian saya meneruskan di Stikes Karya Husada Kediri dengan mengambil program studi D3 Keperawatan. Hobi saya mendengarkan musik. Genre musik yang paling saya senangi adalah hardcore, metalcore, deathcore, skate punk, pop punk, dan punk itu sendiri. Band-band favorit saya seperti Deadbeat Valera, Raving the Fate, David, Skate Punk, Billful, Rosemary, 360, dan masih banyak yang lainnya. Saya sangat menyukai band dengan vokalis wanita karena menurut saya sangat unik. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidian Fatma dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Karya Husada Kediri. Alamat rumah saya Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saya lahir di Kota Trenggalek pada tanggal 4 Desember 2001. Umur saya sekarang 18 tahun. Berbicara mengenai hobi, traveling adalah salah satu hobi saya. Cita-cita saya sebagai seorang perawat, oleh karena itu saya meneruskan di perkuliahan Stikes Karya Husada Kediri, Prodi D3 Keperawatan. Riwayat pendidikan saya mulai dari MI Karanggandu, melanjutkan di MTS Komarul Hidayah, kemudian di MA Komarul Hidayah Gudang Tugu Trenggalek. Sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananta Ferianto, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 1. Saya akan mempresentasikan video layanan kesehatan tentang COVID-19. COVID-19 berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan, dan
yang sekarang telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia menjadi dampak terburuk dari COVID-19. Bukan hanya dampak kesehatan saja, di Indonesia juga terjadi krisis ekonomi dan bahkan terjadi kerusuhan di mana-mana. Dan kalau menurut saya itu tidak ada hubungannya, karena memang DPR itu tugasnya mengesahkan undang-undang, tapi di demo karena tidak tepat mengesahkan di saat pandemi. Kalau ingin demo tentang pandemi harusnya ke Kemenkes atau Dinas Kesehatan. 19 atau Corona banyak konspirasinya yang menurut saya itu sangat aneh, seperti senjata kimia yang lepas atau senjata biologis yang lepas, atau itu katanya perang dagang Cina dengan Amerika Serikat. Tapi kalau menurut argumen saya itu memang murni musibah. Dan ada juga beberapa ormas yang mengspekulasi kalau itu karena azab, karena telah menzolimi warga muslim Uyghur, tapi itu menurut saya cukup menggelitik. Pesan-pesan dari saya yaitu gunakan masker, cuci tangan sebelum makan, pakai hand sanitizer, jaga jarak di kerumunan, dan jangan pernah menyebarkan hoax tentang pandemi ini, karena sangat berimbas kepada orang yang tidak paham tapi marah dengan sesuatu hal dan melampiaskannya ke hal yang lain. Dan jangan pernah mengupload atau merekam orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Mungkin saja mereka mempunyai anak yang anaknya tidak punya kuota ataupun anaknya sakit. Jadi hadapi pandemi ini dan selalu berpositif thinking. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan COVID-19. Penyebaran COVID-19 memang sudah terjadi, tetapi kita tidak boleh panik dan pasrah. Kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Cara menghindari COVID-19 yang pertama adalah memakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, berjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang keempat, memahami etika batuk dan bersin. Yang kelima, tidak bertukar barang dengan barang orang lain. Seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Indonesia, harus bisa hidup dengan berdampingan dengan COVID-19. Gejala COVID-19, demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin bisa mengalami nyeri, hidung tersumbat, pilek, dan hilang penciuman. Orang yang lanjut usia sangat rentan tertular COVID-19. Pesan dari saya yaitu mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut dan hidung ketika bersin, gunakan masker bila harus keluar rumah, melakukan kebersihan rutin, menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia, harus bisa membiasakan diri dengan hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. Kita harus
menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Persiapan apa saja yang harus kita lakukan saat protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker saat keluar rumah, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, hindari kerumunan dan berjaga jarak, memahami etika batuk dan bersin, tidak bergantian barang dengan barang orang lain, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum. Buka mata, ratapi kekosongan, mati rasa, makan kesunyian, ruang pikiran yang berjalan, tak dapat ku pandang, hanya rasa tak berguna, aku tak berdaya. Sabarku memanggil dunia, tak seperti bawa yang mimpi terikat bayang langsungmu, aku tak berdaya. Berbuluku di dalam dinding gelap, memang dunia berangkat logika, tiada yang bisa berubah, takkan bisa berubah. Kita pasti berbeda, suku budaya, ras dan agama. Kita beda bahasa, Betawi, Sunda, dan yang lainnya. Tapi inilah kita, satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Betapa indah laut dan hutan yang kita punya, makanan khas daerah Tegal dan Padang, Bali,